Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nashwa Aulia Firdaini dengan NIM 2431311017. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis kata konversi pada artikel ACSID 11 versi Melayu valid dari variabel menilai penggunaan internet bermasalah. Lalu selanjutnya yaitu ada pengertian konversi. Konversi dalam bahasa adalah proses pembentukan kata baru tanpa perubahan bentuk fisik atau penambahan afiks, melainkan perubahan fungsi atau kategori gramatikal dari kata yang sudah ada. Dalam konteks ini, konversi mengacu pada perubahan klarifikasi kata, misalnya dari kata benda menjadi kata kerja atau dari kata sifat menjadi kata benda. Dengan cara yang tidak melibatkan perubahan bentuk morfologis, konversi juga adalah fenomena linguistik di mana sebuah kata dari satu kategori gramatikal berubah menjadi kata dalam kategori gramatikal lain tanpa memodifikasi pada bentuk kata tersebut. Sebagai contoh, perubahan dari kata bantu sebagai kata benda menjadi membantu sebagai kata kerja, atau dari naik kata kerja menjadi naikin dari kata kerja transitif. Pada proses konversi terjadi ketika kata yang sudah ada dalam suatu kategori gramatikal berfungsi dalam kategori gramatikal yang berbeda. Pada jenis-jenis konversi, konversi adalah proses mengubah sesuatu dari satu bentuk atau satuan ke bentuk lain. Berikut ada beberapa konversi. Yang pertama ada konversi fonologis. Konversi fonologis adalah proses perubahan atau transformasi bunyi dari satu bentuk ke bentuk lain dalam sistem bahasa yang sama atau antar bahasa. Ini seringkali terkait dengan perubahan dalam sistem bunyi atau fonem dari bahasa. Lalu di sini juga ada beberapa konversi gitu. Jadi ada dipecah lagi. Yang pertama ada perubahan fonem. Fonem yaitu mengubah bunyi fonem dari satu bahasa ke bahasa lain, misalnya dari bahasa Spanyol. Lalu ada adaptasi fonetik, pengubahan bunyi perubahan yang terjadi ketika kata dari satu bahasa diadaptasi ke bahasa lain. Lalu ada asimilasi suara, proses di mana suatu bunyi menjadi lebih mirip dengan bunyi yang ada di sekelilingnya. Lalu ada elisi, penglihatan bunyi, menghilangkan bunyi dari kata sering terjadi dalam bahasa lisan, misalnya dalam bahasa Inggris atau informal. Lalu ada metatesis, perubahan urutan bunyi, mengubah urutan bunyi dalam kata seperti dalam bahasa Inggris atau kuno. Lalu ada konversi morfologis. Konversi morfologis adalah perubahan atau transformasi dalam struktur kata pada level morfem dalam bahasa. Morfem adalah unit terkecil yang memiliki makna dalam bahasa, dan konversi morfologis melibatkan perubahan struktur atau bentuk kata tanpa mengubah makna dasar. Lalu yaitu dalam konversi morfologis juga dibagi-bagi. Yang pertama ada derivasi, perubahan akar menambahkan afiks atau prefiks, sufiks, dan infiks ke akar kata untuk membentuk kata baru dengan makna yang berbeda. Contoh dalam bahasa Inggris, happy menjadi happiness dengan menambahan sufiks. Lalu ada infleksi, perubahan bentuk kata mengubah bentuk kata untuk menunjukkan aspek gramatikal seperti tense, nomor, atau kasus. Lalu ada konversi yaitu pengubahan kategori kata, mengubah kategori kata tanpa mengubah bentuknya. Lalu ada komposisi, penggabungan morfem, menggabungkan beberapa morfem untuk membentuk kata baru. Misalnya dalam bahasa Inggris, toothbrush adalah gabungan dari tooth. Lalu ada abreviasi, pendekatan kata mengubah bentuk kata menjadi lebih pendek. Lalu ada penambahan morfem produktif. Afiksasi baru menambahkan morfem produktif baru ke dalam kata untuk membentuk makna baru, seperti dalam bahasa Inggris penambahan. Lalu ada yang ketiga ada konversi sintaksis. Konversi sintaksis merujuk pada proses perubahan struktur kalimat dalam bahasa yang dapat melibatkan transformasi dari satu bentuk ke dalam bentuk lainnya. Ini sering terjadi dalam linguistik dan studi bahasa untuk memahami bagaimana makna dan struktur kalimat dapat bervariasi. Di sini juga ada beberapa konversi sintaksis. Yang pertama ada kalimat aktif dan pasif. Konversi dari aktif ke pasif mengubah kalimat dari bentuk aktif menjadi pasif. Misalnya kalimat aktif, John makan apel, dapat diubah apel dimakan oleh John. Lalu yang kedua ada konversi dari pasif ke aktif, mengubah kalimat dari bentuk pasif menjadi aktif, seperti buku dibaca oleh Maria menjadi Maria membaca buku. Lalu ada pertanyaan dan pernyataan. Konversi dari pernyataan dan pernyataan mengubah kalimat pernyataan menjadi bentuk pertanyaan. Misalnya
dia pergi ke pasar dapat diubah menjadi apakah dia pergi ke pasar. Lalu ada konversi dari pertanyaan dan pertanyaan. Mengubah kalimat pertanyaan menjadi kalimat pertanyaan seperti apakah kamu akan datang, atau bisa menjadi kamu akan datang. Lalu yang ketiga ada kalimat langsung dan tidak langsung. Yang pertama ada konversi dari kalimat langsung tidak ke tidak langsung. Mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Misalnya, dia berkata saya akan pergi menjadi dia berkata saya akan pergi. Lalu ada konversi dari kalimat tidak langsung ke langsung. Mengubah kalimat tidak langsung menjadi kalimat langsung seperti dia mengatakan bahwa dia akan pergi menjadi dia berkata saya akan pergi. Lalu ada aktif dan nominalisasi. Konversi dari bentuk verbal ke nominal, mengubah struktur kalimat menjadi menyesuaikan elemen-elemen kalimat. Misalnya, perubahan struktur kalimat dari siswa mempelajari buku menjadi buku dipelajari oleh siswa. Lalu ada konversi dari bentuk nominal ke verbal, mengubah bentuk nominal menjadi kata kerja seperti penulis dengan menjadi menulis. Lalu ada yang terakhir transformasi struktur kalimat. Pengubahan struktur kalimat mengubah struktur kalimat dengan menyesuaikan elemen-elemen kalimat. Misalnya, perubahan struktur kalimat dari siswa mempelajari buku menjadi buku dipelajari oleh siswa. Lalu ada kalimat aktif, transitif, dan kalimat transitif. Konversi dari kalimat aktif transitif ke kalimat intrinsik, mengubah struktur kalimat dengan objek langsung menjadi kalimat tanpa objek. Misalnya, dia membaca buku, transitif menjadi membaca buku intrinsitif. Lalu ada kalimat terbuka dan tertutup. Konversi dari kalimat terbuka dan kalimat tertutup ini mengubah kalimat elemen yang tidak lengkap menjadi kalimat yang lengkap menjadi penambahan elemen yang diperlukan atau sebaliknya. Lalu ada konversi preposisional. Pengubahan preposisi mengubah penggunaan preposisi dalam kalimat untuk menciptakan makna yang berbeda. Misalnya, dia duduk di meja bisa dirubah menjadi dia duduk dekat meja. Lalu ada analisis kata konversi pada artikel ACSID 11 versi Melayu valid dan reliable menilai penggunaan internet bermasalah. Penggunaan internet telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, terutama setelah pandai COVID-19 yang membuat aktivitas online meningkat hingga 40%. Peningkatan ini juga menyebabkan sebagian individu mengalami penggunaan internet bermasalah atau problematic internet WC atau PIU, yakni gangguan kontrol impuls dan perilaku terkait penggunaan internet yang berlebihan di Asia, khususnya kalangan remaja dan dewasa. Menunjukkan relevasi PIU yang tinggi di Malaysia, angka PAU pada remaja dilaporkan antara 2,4% atau 16%, dan berkaitan erat dengan gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Organisasi Kesehatan Dunia telah mengakui gaming disorder sebagai gangguan mental dalam ICD-11 International Classification of Disease. Namun, bentuk-bentuk PIU lainnya seperti melalui belanja online, media sosial, pornografi, dan perjudian online belum memiliki klasifikasi resmi. Oleh karena itu, diperlukan alat ukur komprehensif yang dapat menilai berbagai jenis PIU secara spesifik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.